Hai, ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup sedikit melemah di level 6066 6065, sorry. 6065,17 ditutup melemah 0,4% setelah tes area resisten 6100-an. Nggak apa-apa sih ya. Wajar lah ini tes soalnya tes area resisten juga. Jadi mudah-mudahan juga ini cuman istirahat minum doang ya. Ntar berangkat lagi gitu mudah-mudahan. Semoga minggu depan bisa lancar nembus ke atas 6100. Kalau kita lihat hourly-nya sih ini masih di atas moving average 20, jadi ya kita doakan mudah-mudahan minggu depan masih bisa lanjut menguat IHSG-nya. Coba ini kita tarik ya dari high ke lower high sebelumnya. Oh, masih di atas 6100, mudah-mudahan lah ya. Paling nggak hari ini di atas 6000. Atau kalau misalnya turun, ini ada gap yang lumayan lebar juga sih. Tutup nggak ya? 5999, bawahnya 5947. Nah, mudah-mudahan naik ke atas 6100 aja lah. Next ya, kita lihat saham-saham hasil ekspor aja, ini cukup banyak. Pertama ada Care, Doji, ini resisten ya. Kemarin udah dibahas tuh 348 350 resisten, atasnya lagi yang tadi tuh 356. Sorry, next balik. Cari kalau misalnya buat yang punya barang ya pasang trailing stop aja lah di bawah 340. BABP ini naiknya nggak kira-kira sih. Nggak kira-kira. Sempet kena penjara ya, Pin. Maret. Oh, sempet kena penjara pertama kali yang di bulan Maret ya. Jadi kalau misalnya ntar mau ada suspend yang saham-saham menurut bursa itu naiknya dinilai tidak wajar menurut bursa ya. Jika bursa menilai suatu saham pergerakannya dinilai tidak wajar dan sebelumnya sempat diberi peringatan UMA atau unusual market activity, jadi udah langsung disempritannya langsung ibaratnya kartu merah ya, penjara. Itulah BABP deket 300 sih. Saya cari yang lain dulu aja lah. TCPI seperti yang kemarin udah dibahas. Ya, trailing stop masih di bawah 8.000. Wifi trailing stopnya 10 di bawah 1090, masih tetap boganya. Saya kok nggak dapet ide ya. Tar aja lah ya, kalau nggak dapet ide nggak usah dipaksa. Masih banyak stok sahamnya. Tebik hitungannya ya tes area 3000-an lah ya. 2990 high-nya. Ya, kalau misalnya mau siap-siap take profit nggak apa-apa. uh, Kalau mau hold jangan lupa sih pasang trailing stop aja ya. Tutup di bawah 2790, kabur dulu sih nggak apa-apa. Bevin, Bevin hold dulu sih, nggak apa-apa, ini di hold dulu aja. Kemarin kan sempat ada buy if break 835 ya. Terus sempat beli sih, harusnya udah punya barang dan masih floating profit sekarang. Mudah-mudahan lancar ke 900 920 lah. Kumdet. Oh iya. Hari ini ya? Hari ini Kumdet. Coba lihat besok ya. Mudah-mudahan nggak kena smackdown. Next Arto. Arto masih trennya masih cenderung bullish, tapi kalau ternyata harganya balik lagi ke bawah 11.600-an, buat yang punya barang kabur dulu nggak apa-apa. MLPL masih naik ya. Ini sih kalau dibilang masih bullish, iya masih bullish. Mungkin koreksi, iya juga mungkin koreksi. Kalau turun ke bawah 520 ya koreksi. Tapi kalau kita lihat harganya lah ya. Kalau kita lihat harganya ini main-main di atas 500, setelah kemarin sempat main-main di atas 500 terus koreksi ke bawah 500, naik lagi ke atas 500. Jadi selama bertahan di atas 500 rasanya sih masih menarik. Mudah-mudahan lancar ke 700-an. Kok nggak ada coretan saya, mana ya? Oh ini. Nah, mudah-mudahan lancar lah ya ke 700-an. 700 ini
Kalau kita lihat, kita anggap ini sideways ya, ini terusan ini breakout nih. Nah, dari sepanjang range-nya ini perkiraan target breakout-nya ya 700-an lah. Oke, next. PTDU masih bullish, jagain aja trailing stopnya di bawah 2800 kayaknya sih. Iya. Sini ya, 2760. Telkom. Telkomnya ya hari ini hijau. Tapi area 3500-an masih direspon jadi area resisten. Dan ingat itu kumde tanggal 10. 8 ya? Oh, dimajuin, diganti, dirubah. Jadi kumdate-nya diganti tanggal 8 hari Selasa. Oke lah kalau begitu. Jadi yang mau ambil, yang mau dapat, yang pengen dapat dividennya dari Telkom harus punya Telkom sampai penutupan market hari Selasa tanggal 8 ya. Jual hari Rabunya nggak apa-apa, kalau jualan hari Selasa nggak dapat dividen. Itu yang buat yang mau ambil dividennya. Kalau enggak ya bebas lah, jual kapan aja. Maksudnya sebelum tanggal 8 juga nggak apa-apa jualan, jual tanggal 8 juga nggak apa-apa. Saratoga hari ini naik, itu juga area resisten tuh 1300-an ya. 1260 1300 tuh area resisten tuh. Kita lihat intraday, bentar dulu lah. Peps, wah itu candlenya kempes, hari ini kempes lumayan candlenya jadi kayak gitu. Jadi tadi kan sempet tes 1000 ya. Oh nggak sempet, cuman 995, kurang satu tick sih. Ya kalau ke bawah 900 kabur dulu sih nggak apa-apa ya. Buat yang punya Aldo udah dibahas kemarin ya. Kalau naik ke atas 920 boleh beli. Cut loss di bawah 875. Resisten saya lupa berapa ngitungnya kemarin. Perkiraan target breakoutnya kayaknya sih saya ngitung kemarin kayak gini deh. Ada angka 1000, 1070-an sama 1150. Mudah-mudahan ya ke 1150, tapi paling enggak siap-siap take profit dulu buat yang punya barang sih nggak apa-apa. Atau pasang trailing stop di bawah 1000 ya. Kalau turun ke bawah 1000 ya kabur dulu aja lah. Unter hold dulu nggak apa-apa ya, ini UNTR. Mudah-mudahan sih lancar ke 25 ribuan lah. Ini resisten sih sekitar 24325, 24650. Next Java, ayam-ayaman. Ini hitungannya juga tes area resisten Javanya ya. 2230. Mepet sih. Ya, ini decision di area resisten. Jadi kalau besok turun ke bawah, besok libur Senin maksudnya, turun ke bawah 2130 buat yang punya barang itu sinyal sell sih harusnya ya. Bukan harusnya, tapi itu jadi sinyal sell. Entah itu sellnya mau tunggu ada tarikan dulu atau kayak gimana, diatur sesuai risk profile-nya masing-masing lah. Tapi kalau saya kondisi kayak gini ya, sideways kayak gini, kalau ada sinyal sell di area resisten saya sih pilih sell langsung sih. Kalau saya kalau misalnya nanti ternyata dia setelah misalnya koreksi tuh dikit tapi terus rebound lagi sampai confirm nerusin bullish, beli lagi nggak apa-apa, daripada ngarepin ada sinyal sell terus ngarepin ada tarikan naik, nggak muncul tuh, nggak naik malah terus turun sampai ke bawah 2000 misalnya. Wah itu nggak enak. BMTR pasang trailing stop di bawah 284 buat yang punya tuh. Yang ya kalau besok Senin naik ke atas 298 sih kemungkinan ada peluang untuk nerusin bullish ya. Lihat Senin tapi. INPC saya skip dulu. ITMG inilah hold dulu nggak apa-apa, atau kalau misalnya mau nambah barang, buy if break 14175 sih boleh. Resisten sekitar 14700, 15.000 ini nggak begitu jauh ya. Ke area 15 ribuan ini sekitar ya 6% lumayan sih. Tapi
harusnya sih kan udah punya barang dari bawah tuh, minimal beli waktu naik ke atas 13.475 kemarin. Karena seingat saya, kalau saya nggak salah ingat ya, ngajakin belinya tuh waktu nembus ke atas 12.975 atau 13 ribuan gitu loh. Jadi mestinya sih udah punya barang. Nah, buat besok, Senin maksudnya, buy if break 14.175 boleh. Cut lossnya dibuat 13.850 aja ya. Jadi mau nambah barang juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kena cut loss, pembelian yang terakhir waktu misalnya naik ke atas 14.75 beli tuh. Terus setelah naik terus turun gitu kena cut loss gitu ya. Yang cut loss kan pembelian yang terakhir doang. Pembelian yang bawah nih misalnya beli dua kali nih di waktu di 13.000 sama di nembus ke atas 13.475 ya. Nah, dua-duanya ini terjual dalam posisi profit. Yang terjual dalam posisi rugi cuman yang pembelian paling atas. Yang averaging up kayak gitu nggak apa-apa di apa namanya? Disarankan yang cari-cari yang kayak gitulah. Paling nggak averaging upnya ya. Jadi nggak semuanya yang kena resiko. ITMG next ya. SNLK next aja ini. Asa ini buat yang punya barang trailing stop kalau tutup apa namanya? Jualan kalau tutup ke bawah 2130 aja. Karena kalau ternyata turun dan bertahan tuh di bawah 2170 nggak enak nih asanya. Friendnya saya pilih white NC dulu. Next LPPF. Oke. Hmm, ini sih agak menarik ya. Tapi volumenya loh kenapa belakangan ini sepi ya? LPPF, LPPF, LPPF. Ini fraktalnya sih di atas nih masih. Tuh. Coba lihat besok Senin lah ya. Ini sih kalau lihat hourly ini menarik nih, break fraktal gitu, buy break 1870 gitu bisa sih. Terus cut lossnya ya di bawah 1805 ya, 1800 lah. Resisten 2050 dan atasnya lagi 2320. Ya, area itu. Kita tulis dulu aja ya. LPPF. Lipo-lipoan sih hari ini tadi naik bentar terus kempes. Ikan biar berenang dulu aja lah. Bentar. Iyalah ya. Ini sih balik lagi. Sorry. Ini sih menarik ya kalau bisa naik ke atas 137, 136, 135, 137-an. Lihat Senin lah. Lihat Senin aja yang suka saham-saham kayak gini ya. Tapi hati-hati volumenya lah. Sering zombie soalnya. NFCX. Sektor tekno sih kenceng ya. NFCX ini juga kenceng. Jadi pasang aja trailing stop buat yang punya barang. Di bawah 6.000 lah. Gak apa-apa. Terus sorry, balik lagi. Dipecah gitu juga nggak apa-apa sih. Jadi pertama di bawah 6.000, kedua di bawah 5.000 gitu kan. 5.000 perpindahan fraksi itu. Wins kita skip dulu aja. Sideways range-nya cukup lebar. Keren kita lihat ntar. SAMF ARB cuy. Ntar lah. Campina nih chartnya saya suka. Cuman volumenya yang saya kurang suka buat ngajak beli rame-rame. Volumenya masih cenderung agak relatif tipis ya. Masih ratusan, belum ada ribuan sih. Tadi saya perhatiin volumenya juga. Memang kalau diperhatiin sejak Mei tanggal berapa nih kira-kira ya? Minggu-minggu kedua kali. Itu udah mulai ada peningkatan volume ya. Harga ada kenaikan harga diikuti juga dengan kenaikan volume, itu menarik. Ya mudah-mudahan sih naik lah. Yang suka saham-saham kayak gini diatur size-nya kalau mau beli, jangan terlalu brutal. Oke lah ya. Next, BEX nya kalau naik ke atas 102 tuh menarik. Kemarin udah dibahas kan ya. Volumenya lumayan sih, ini nggak zombie lah ini BEX. Kalau lagi rame sih ini enak sih BEX nya buat diikutin.
resisten sekitar 114 itulah ya. Kita lihat Senin buat cari strategi yang risikonya lebih kecil. Mayora ini juga menarik. Beberapa consumer chartnya agak bagus ya. Hmm, Mayora ini chartnya cukup menarik sih. Memang belum ada tren bullish ya. Tren bullishnya maksudnya sekilas yang nampak di chart ini dari yang paling kiri ke paling kanan ya. Anggaplah dari Januari ke Juni sekarang. Baru ada tren bullish terbentuk kalau berhasil breakout dan bertahan ke atas 2650 2670. Tapi ini saya cukup suka sih chartnya. Coba kita lihat ini ada, iyalah, selama nggak ke bawah 2500-an lagi, nggak bertahan di bawah 2500 lagi, itu cukup bagus. Apalagi batasnya sih ini area 2400 ya. Ini sempet saya bahas kok agak lama sih. 2400 ini sempat jadi resisten dan di breakout jadi support. Kemudian dites kemarin 2400 sekian tuh dan langsung dan membal ya. Ini bagus sih. Bagus tuh Mayora. Yang suka saham-saham consumer tapi ini nggak terlalu rame ya. Volumenya juga sering zombie. Jadi diatur lah size-nya kalau beli. MCAS pasang trailing stop lah biasa. Di bawah ini ya dinaikin lah 7375. MNCN. Ini si MNC tunggu membal aja lah ya. Memang kemarin ada sinyal bullish divergent nih. Saya zoom out dikit lah. Ada sinyal bullish divergent di sini. Ya, jadi waktu harganya bikin swing lower low si ini saya pakai RSI-nya bikin swing higher low dan beberapa hari belakangan inilah di minggu ini itu bertahan di atas garis moving average dan si RSI-nya juga bertahan di atas 50. Jadi gampang-gampangan sih kalau kayak gini ya. Ini fraktalnya sih aturan minggu depan kayaknya pindah di 10.30 deh. Oh belum kayaknya kalau nggak Selasa sih. Kita coba lihat ntar lah ya. Jadi kalau kayak gini gampang-gampangan belinya kalau nembus ke atas 10.30 aja, atau kalau misalnya mau buy on weakness dari penguatan harga sejak low di Mei sampai high di awal Juni ini ya, itu tunggu membal setelah dia koreksi. Entah itu membalnya tes area moving average ini di sekitar 90-an atau 950-an mungkin, atau beli kalau berhasil breakout 10.30. Gampang-gampangan kalau lihat harga sih bertahan di atas 1000 ini bagus. Dan lebih gampang lagi kalau lihatnya ini saya kasih pixel-pixel ya. Pixelnya ini 3 hijau kompak nih ya. Jadi kalau hijau kompak gini cari pola penerusan. Kalau ada pola penerusan diikutin itu besar kemungkinan untuk berlanjut naik gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Next dimasukin watchlist dulu lah, ini belum ada rekomendasi beli dulu karena ya lihat besok Senin sih. Abanya belum dapat ide saya. Ntar lah ya, ntar Behit ntar belum dapat ide. Ini Kija oke. Kija ini menarik sih. Tapi nggak tahu kenapa kok transaksi yang terjadi masih lebih dominan di sisi bid ya daripada over. Nih pixel saya yang paling bawah ini merah nih. Coba kita lihat bid off masih bearish tuh, merah-merah kan. Jadi ini kenapa nggak tahu sih. Yang jelas area resisten sementara di sekitar 208 210 dan 200-an ini juga area-area cukup penting karena perpindahan fraksi harga juga. Coba kita lihat hari Senin dulu aja. Ini BCAP, saya skip dulu aja. Ya, skip dulu ya. MPPA-nya masih bullish. Cuman karena kemarin area 1200 1180 masih jadi resisten. Sementara pasang trailing stop aja buat yang punya barang ya di bawah 1095. Biasanya sih yang kayak gini modelnya nge-swing gitu ya. Nge-swingnya tren bullishnya ada pelemahan. Coba kita lihat ada sinyal bearish divergence nggak? Ada tuh.
ada sinyal bearish divergence malah sudah dari April ya. Belum munculnya sinyal bearish divergence ini bukan berarti trennya jadi bearish, enggak. Trennya juga masih bullish, ini kelihatan kok, kasat mata juga kelihatan, masih swingnya masih higher high dan higher low. Cuman sinyal bearish divergence ini menunjukkan kalau tren bullish yang sebelumnya telah terbentuk itu ada pelemahan. Jadi langkah atau antisipasi atau sikap yang perlu diambil terutama buat yang punya barang adalah pasang trailing stop. Pasang trailing stop entah itu sebagian atau semuanya ya diatur sesuai risk profile-nya masing-masing. Gitu ya. Trailing stopnya sementara ini dipasang di bawah 1095. Itulah. Gitulah ya. RANC. Skip dulu aja. Mainnya naik cuy. Akumnya sih merah nggak apa-apa lah. Akumnya merah nggak apa-apa lah. Ya iya. Yang udah punya barang ya udah nggak apa-apa, di hold dulu aja selama harganya naik kan nggak apa-apa. Saya coba lihat bid off-nya. Ini bid off-nya sih udah ada datar gitu ya dari yang sebelumnya bearish itu. Saya suka main ini karena waktu ini waktu kemarin naik lah ya sejak Februari lah. Waktu naik sejak low di Februari awal ini sampai hanya di April, naiknya ini, kenaikan harganya ini diikutin dengan kenaikan volume juga. Jadi waktu naik volume juga naik, dan waktu sideways di April ya sampai sekarang lah, sampai kemarin akhir Mei dan Juni ini volumenya kempes tuh. Waktu sideways di sini nih volumenya turun nih, turun. Nah, beberapa hari belakangan ini di minggu ini ya kan harganya naik tuh. Rabu, Kamis, dan Jumat membal dari area moving average. Setelah kayak gini dan rebound, volumenya ikut naik tuh Rabu, Kamis, Jumat. Ini bagus. Kemarin kan udah ada rekomendasi untuk yang hari ini ya, buy break 910, jadi hold dulu aja nggak apa-apa. Area cut lossnya memang agak lebar sih kemarin di bawah 860 ya, nggak apa-apa, diatur size-nya aja karena memang angkanya masih di situ, karena ya biasanya sideways yang model seperti ini berpeluang jadi pola penerusan, artinya continuation pattern gitulah ya. Mudah-mudahan lancar ke 1000-an lah, hold dulu aja. KPIG ini tunggu aja dulu sampai dia berhasil kalau hourly-nya naik ke atas ini bagus 117, tapi lihat Senin lah. Range-nya itu kalau dihitung persentase bisa cukup lebar kalau di fraksi harga sekian ya. Next, DGNS saya skip dulu, ini mungkin sideways di range 1145 atasnya, bawahnya 870. Excelnya merespon area 2600-an sebagai area resisten sementara ini ya. Jadi kalau misalnya mau udah dari kemarin sih ya udah, misalnya udah take profit gitu nggak masalah. Kalau misalnya belum, atau misalnya kemarin take profitnya sebagian gitu, nggak apa-apa, sisanya dipasang aja trailing stop di bawah 2450, dan ini harusnya masih di hold sih. Terus kalau ini kan candlenya lower high lower low, tapi dua kali bikin candle, hari Kamis dan Jumat bikin candle dengan body kecil dan shadow panjang atas bawah ya. Kita perhatiin aja ntar dia bikin pola apa. Kalau kita lihat di hourly-nya mungkin bikin pola penerusan, mungkin entah itu bikin kayak gini bendera atau apalah ya kayak gini. Nah, entah apapun itu kita lihat hari Senin. Selama nggak ada konfirmasi untuk lanjut naik, sementara nggak dibeli dulu nggak apa-apa, atau belinya lagi nanti kalau ada konfirmasi rebound gitu. Next, Akra ini area resisten ya hitungannya, pullback nih dari area resisten hitungannya sih. ISSP, aduh kempes lagi, nah, agak susah nih. Kalau udah kayak gini sih kayaknya agak susah ya. Tunggu naik ke atas 312 aja berarti. APIC
Next, ESA kemarin udah dibahas. Masih sama lah kayak bahasan kemarin. Tonton yang kemarin juga boleh lah. Yang jelas area 400-an masih jadi resisten tuh. Crash. Wih, ini kok lebih bagus sih Crash ya dari si ISSP. Oke, kita ambil Crash. Kita ambil Crash-nya aja ya. Si Crash ini buy break 700 tuh, boleh tuh. Resisten sekitaran 750, 770, ada ruang sekitar 50-an perak lah, 7%-an. Cut loss di bawah 665 aja. Oke, Crash masuk. Masuk, Peko. Next, BGTG skip dulu. ISAT ya kempes. Oke lah. Semoga nggak ke bawah 6300-an lah ya. SCMA malah turun ke bawah 1660. Jadi kemarin kan udah dijelasin ya, ada dua skenario. Buat yang udah punya barang trailing stop di bawah 1660, buat yang mau nambah atau beli baru belinya buy break 1725. Tapi hari ini malah turun bawah 1660, berarti skenario pertama yang berlaku. Sinyal sell untuk yang punya barang. Memang belum ada tren bullish yang terbentuk ya. Belum ada tren bullish yang cukup kuat lah. Ini kalau misalnya ini dianggap low, high, higher low, dan ini higher high bisa. Tapi kalau kita perhatikan ini dari tren yang sudah terbentuk, tren bullish yang ini hitungannya kecil ya. Tren bullish ini membawa harga SCMA-nya rebound dan mengantarkan ke area resisten 1700-an, berarti kayak gitu. Dan 1700-an memang berarti masih direspon jadi resisten untuk sekarang ini. Next Sami. Next lagi aja. PPRO lo kok turun. Hati-hati ya. PPRO-nya sementara ini sih masih bullish. Mudah-mudahan sih nggak ke bawah 90. Tapi kalau ini sih batasnya cukup jauh sih ya, 85-an. Kalau yang penting nggak ke bawah 85-an lagi lah. Kayak gitu. Link ini saya suka chartnya, trennya bullish. Yang saya kurang suka volume bid overnya sering jombe. Udahlah, yang punya hold dulu aja apa-apa. Trailing stop di bawah 4280. Adaro oke, ini area 1250 1260 masih jadi resisten, artinya ya sinyal sell. Kemarin kan udah dibahas ya. Kalau mau pasang trailing stop udah belum ya? Kayaknya udah deh. Apa saya lupa? Ya sudahlah. Kalau misalnya belum dan masih mau hold sih, ya yang penting batasnya nggak ke bawah 1150 ya, cut loss jadinya kalau turun bahas itu. Selama masih profit, mau cabut dulu nggak apa-apa, tunggu embal atau mudah-mudahan besok rebound lah ya, Senin. Belinya lagi sih paling enak kalau nembus ke atas ini, nembus ke atas 1265. Tower kumdit kapan pin? 9 hari Rabu. Oke. Semoga lancar ke 1300-an dulu lah ya. Aces Acesnya ini biar saya ngulfing ya. Coba kita zoom in. Iya. Di dekat area resisten lagi kan. Jadi pasang trailing stop aja lah. Pasang dari sekarang nggak apa-apa tuh. Sell if breakdown 1525 gitu ya. Harusnya kan masih cuan lah, dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting nggak rugi lah. Kemarin kalau beli di waktu naik ke atas 1505 ya. MPMX trailing stop di bawah 815. Senin ya pin kumdet ya. Senin kumdet tuh dividennya gede 13%-an. Jadi yang ngincer dividennya MPMX berarti harus punya MPMX sampai penutupan hari Senin, penutupan market hari Senin. Yang nggak keberatan nggak terima dividennya ya nggak apa-apa, jualan hari ini pun nggak apa-apa, jualan hari Senin nggak apa-apa, jualan hari ini berarti tadi ya. Next, mari mudah-mudahan masih lancar ya 400-an. BBCA sih beli sih nggak apa-apa ya.
beli aja lah BBCA. Banking sih saya paling suka BBCA untuk sekarang ini ya, karena swingnya ini cukup cukup terbentuk lah kalau dibandingin yang lain ya. Coba kita lihat yang lainnya. Nah ini yang lainnya ada BBRI ini bawahnya. BBRI masih sama lah, di hold nggak apa-apa. Kalau misalnya mau beli ya udah beli nggak apa-apa. Resisten sekitar 4770, 4850. Bank Mandiri sebenarnya juga bagus sih. Mana nih? BMRI juga bagus kalau misalnya ini berhasil naik ke atas 26275 ya. Karena tadi kan sempat naik tuh, terus langsung pullback. Jadi kalau besok ternyata turun ke bawah 6125 dan bertahan di situ, mau kabur dulu sih nggak apa-apa buat yang punya ya. Bank negaranya, nah bank negaranya ada peluang nerusin ke 5900 atau mungkin 6 ribuan juga kalau naik ke atas 5750. Jadi space-nya agak dikit ya. Jadi saya pilih BBCA dan Bank Rakyat. Bank Rakyatnya sih tadi udah ya. BCA lah ya, nggak apa-apa. Oke lah, itu dulu dari saya. Nemu 4 sih tadi yang cukup clear: ITM GEL, PPF, KRAS, BBCA. Yang lainnya kita lihat, kita pantau lagi besok ya. Yang tadi disebut di rewind aja kalau lupa. Oke lah, udah setengah jam lebih. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, tetap jaga kesehatan, dan happy weekend. Bye bye.